Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menampilkan video review jurnal mengenai bekam, pijat atau akupresur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali jurnal tentang akupresur dari rujukan Jurnal Kedokteran dan Kesehatan untuk memenuhi UTS mata kuliah pengobatan komplementer. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurwidi Aprilia dengan NIM 2484124 dengan judul jurnal Efektivitas Terapi Akupresur terhadap Dysmenorrhea pada Remaja. Penulis Arini Purnamasari dan Arifah Usman. Saya dari Prodi Farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi akupresur terhadap nyeri dysmenorrhea yang terjadi pada remaja putri. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih terapi akupresur dan apa yang dimaksud dengan dysmenorrhea. Akupresur adalah terapi komplementer tradisional yang berasal dari Tiongkok yang dapat digunakan untuk meminimalisir nyeri dysmenorrhea menggunakan jari tangan dengan cara penekanan pada titik meridian tertentu atau titik akupuntur. Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sedang merasakan kram perut dan umumnya muncul saat menstruasi. Gejala dysmenorrhea setiap perempuan berbeda. Namun, tanda dan gejala dysmenorrhea paling khas yaitu kram perut bagian bawah, punggung bawah, hingga paha dalam. Keluhan ini akan berdampak pada aktivitas sehari-hari yang dapat mengganggu, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja. Kejadian dysmenorrhea primer di dunia rata-rata lebih dari 50% di setiap negara. Persentase kejadian dysmenorrhea di Amerika Serikat 85%, Italia sekitar 84,1% dan di Australia sekitar 80%. Di Indonesia sendiri, persentase dysmenorrhea sebanyak 64,25% yang terdiri dari dysmenorrhea primer dan sekunder. Penelitian yang telah dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2008 di Kota Makassar dari 997 remaja putri sebanyak 935 yang mengalami dysmenorrhea. Keluhan terbanyak dirasakan pada rentan usia 13-15 tahun dan dysmenorrhea dengan tingkatan sedang sebanyak 47,3% kasus. Pada hasil wawancara didapatkan bahwa nyeri yang dirasakan responden yakni pada bagian perut hingga punggung bawah, merasa lemah, lesu, dan memilih beristirahat serta mengkonsumsi obat pereda nyeri. Hingga saat ini penggunaan terapi komplementer akupresur belum banyak diketahui sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan akupresur ini. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yakni mengidentifikasi perbedaan rata-rata penurunan nyeri dysmenorrhea yang dirasakan responden sebelum dan setelah dilakukan terapi akupresur dan untuk mengetahui efektivitas terapi akupresur terhadap dysmenorrhea. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria inklusi yaitu remaja perempuan pada usia 16-18 tahun mengalami nyeri dysmenorrhea primer dan tidak menggunakan terapi farmakologi seperti analgesik selama dilakukan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu memiliki penyakit ginekologis tertentu atau dysmenorrhea sekunder dan tingkat nyeri sangat berat. Pengumpulan data dilakukan bulan Juni sampai Oktober. Data primer diperoleh dengan menggunakan lembar kuesioner skala intensitas nyeri numerik FAS dengan skala intensitas 0 sampai 10. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data siswa kelas 11 IPA dan IPS SMA Nasional Makassar. Analisis data menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan Shapiro-Wilk dan diperoleh data tidak terdistribusi, sehingga analisis bivariat menggunakan uji Wilcoxon. Pada tabel 1, didapatkan hasil penelitian dari 42 responden yang mengalami dysmenorrhea setelah dilakukan intervensi. Terdapat 19 responden mengalami nyeri ringan, 18 yang mengalami nyeri sedang, dan 5 responden yang mengalami nyeri berat. Selanjutnya, pada tabel 2, distribusi frekuensi berdasarkan perbedaan tingkat nyeri dysmenorrhea, didapatkan hasil penelitian dari 42 responden yang mengalami dysmenorrhea setelah dilakukan intervensi. Terdapat 30 responden yang mengalami nyeri ringan, terdapat 2 yang mengalami nyeri sedang, dan terdapat 3 responden yang mengalami nyeri berat. Pada tabel 3, analisis efektivitas terapi akupresur pada remaja putri dengan dysmenorrhea didapatkan hasil penelitian dari 42 responden yang mengalami dysmenorrhea setelah
dilakukan intervensi, terdapat 2 responden yang mengalami nyeri ringan, terdapat 3 responden yang mengalami nyeri sedang, dan tidak mengalami nyeri, sebanyak 37 responden. Setelah dilakukan terapi akupresur, rata-rata intensitas dyspnea adalah 1,19 dan SD 0,552. Perbedaan rata-rata intensitas dyspnea sebelum dan setelah dilakukan terapi akupresur adalah 0,83 dengan pi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi akupresur efektif menurunkan nyeri dysmenor. Penurunan nyeri dysmenor terjadi akibat dari penekanan pada titik meridian akupresur yang memproduksi endorfin dalam tubuh. Setelah pemijatan dilakukan secara langsung, dapat meningkatkan endorfin sehingga akan mempercepat penyembuhan pada nyeri. Endorfin merupakan hormon yang dapat mengurangi rasa sakit dan juga bertindak sebagai penenang. Ketika tubuh merasakan nyeri, kemudian dilakukan terapi akupresur pada titik tertentu, maka tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin yang membuat tubuh merasa lebih tenang. Salah satu penyebab nyeri dysmenor timbul ketika darah yang disuplai ke hati dan rahim hanya sedikit. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ada penurunan rata-rata intensitas nyeri dysmenor hari pertama yaitu 0,22, hari kedua 0,43, dan hari ketiga 0,83 dengan nilai p-value 0,00. Setelah dilakukan teknik akupresur pada titik akupoin Li4HU dan titik akupoin ST36 bilateral, sehingga disimpulkan bahwa terapi akupresur efektif menurunkan intensitas nyeri dysmenor. Peneliti berasumsi bahwa terapi akupresur efektif menurunkan nyeri dysmenor pada remaja putri. Terapi akupresur lebih efektif menurunkan nyeri karena terapi akupresur pada titik meridian Li4HU dan ST36 bilateral dapat merangsang pengeluaran hormon endorfin sehingga lebih cepat menurunkan nyeri, tubuh merasa lebih tenang dan merespon kekebalan tubuh. Terapi akupresur merupakan terapi komplementer yang belum banyak diketahui banyak orang. Baik itu cara serta manfaat yang diberikan sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut serta pelatihan sebelum melakukan terapi akupresur. Penentuan pada titik meridian yang tepat juga sangat dibutuhkan agar terapi akupresur ini menjadi lebih efektif. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini yaitu terapi akupresur pada titik Li4 dan ST36 efektif untuk menurunkan dysmenor pada remaja. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikombinasikan dengan terapi lainnya sehingga bisa lebih efektif dalam menurunkan nyeri. Berikut ini adalah daftar pustaka dari jurnal rujukan yang saya ambil.